Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kewirausahaan ingin mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mengenai pembanding antara entrepreneur dan non-entrepreneur. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Hamidah Novitasari dari Prodi PPKN semester 3 dengan nomor NIM 20312151. Selanjutnya ada Mufti Kaulaya Riza Azhara dengan nomor NIM 20312151 dan Meitania Afandi dengan nomor NIM 20312154. Dan yang terakhir ada Awalur Risma Royani dengan nomor NIM 20312160. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Awalur Risma. Tabel pembanding yang pertama, itu entrepreneur dari Bapak Bunari, pemilik roti bakar Bejo. Untuk yang non-entrepreneur, ada Bapak Rusbandi, yaitu guru PNS. Yang pertama, besar pendapatan. Untuk yang entrepreneur, 35 juta per bulan. Sedangkan non-entrepreneur, 5-7 juta per bulan. Untuk kekayaan yang dimiliki, entrepreneur memiliki rumah, tanah, kendaraan, yaitu mobil dan motor, serta tabungan belum bisa menafsirkan angka. Sedangkan non-entrepreneur, kekayaan dari gaji hasil bekerja, tanah dan rumah, serta kendaraan. Untuk tingkat kenyamanan dalam menjalankan profesi, untuk entrepreneur sangat nyaman, karena memiliki 3 cabang roti bakar, dan masing-masing cabang sudah ada karyawannya, sehingga hanya memantau saja sesekali, juga ikut ke lapangan. Sedangkan untuk yang non-entrepreneur, cukup nyaman, karena kondisi pendapatan stabil. Kemudian untuk tingkat stres, untuk yang entrepreneur, untuk stres tingkat sedang, tetapi selama pandemik stres semakin tinggi. Karena adanya pandemik dapat mengakibatkan omset menurun. Sedangkan non-entrepreneur, tingkat stres stabil karena pekerjaan yang cenderung berulang dan sama. Kemudian untuk kelebihan, yang entrepreneur, waktu kerja yang tidak over atau fleksibel, yaitu biasanya pukul 4 sore sampai 9 malam. Sedangkan untuk non-entrepreneur, nyaman karena sudah ada tupoksinya. Dan yang terakhir, untuk kendalanya, yang entrepreneur, kendalanya seperti cuaca. Jika musim hujan, omset menurun karena kita hanya menyediakan outlet dan juga kondisi pandemi. Sedangkan untuk non-entrepreneur, tidak dapat melakukan eksplorasi kemampuan dan memperoleh pendapatan yang lebih. Nah, itu terdapat foto dari Pak Bonari yang memiliki roti bakar Eco dan foto dari Bapak Rusbandi, pekerjaannya sebagai PNS. Dan yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Mufti. Baik, saya akan menyampaikan hasil wawancara kami. Entrepreneur Narjito, pengusaha, agen tiket, dan travel PT Jaya Mas Mandiri. Dan yang non-entrepreneur ada Bapak Basis Susilo sebagai anggota Polri. Yang pertama, besar pendapatan. Entrepreneur. Saat ini pendapatan per bulan kurang lebih 25 juta karena pandemi membuat orang tidak bisa berpergian. Yang non-entrepreneur itu mendapatkan 5 juta per bulan. Terus yang kedua, kekayaan yang dimiliki. Entrepreneur. Ada kendaraan roda 4 dan roda 3, yaitu 2 elf, 1 mobil,
1 mobil pribadi, dan kendaraan bermotor untuk jumlah belum bisa ditafsirkan secara angka. Dan yang non-entrepreneur ada rumah, tanah, tabungan, dan kendaraan. Kemudian yang ketiga, tingkat kenyamanan dalam menjalankan profesi. Untuk yang non-entrepreneur, kenyamanan tidak ada, justru selalu banyak tantangan dan risiko dalam menjalankan bisnis. Dan yang non-entrepreneur nyaman tempat kantornya, kerja yang mungkin kadang menghabiskan waktu, tetapi harus tetap menjalankan, bisa membuat orang nyaman. Terus yang keempat, tingkat stres. Untuk yang entrepreneur, tingkat stres ada karena di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, membuat pelanggan sepi dan bawahnya, Mbak. Dan juga harus mengkaji para karyawan. Dan yang untuk non-entrepreneur, kembali ke atas, Mbak. Mungkin waktu, karena terkadang saat hari libur ada panggilan tiba-tiba ke kantor. Entah itu ada kegiatan maupun entah apa. Terus yang kelima, ada kelebihan yang entrepreneur. Usaha milik sendiri jadi tidak terkait dengan orang lain. Selain itu, juga bisa menambah relasi dengan orang banyak dan juga berpengalaman dalam berbagai bidang, serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra. Untuk yang non-entrepreneur, bisa mengayomi masyarakat sekitar, menjaga keamanan negara. Dan yang terakhir ada kendala. Untuk entrepreneur, karena untuk saat ini pandemi jadi kendala terbesar adalah pandemi. Jika bepergian harus menyertakan surat rapid, swab, dan ada pembatalan tiket serta mendadak sehingga menjadi rugi. Untuk yang non-entrepreneur, selama kerja menjadi Polri sampai saat ini, mungkin ada beberapa kendala dari segi waktu, kegiatan, dan lain-lain. Nah, di bawahnya itu terdapat foto dari Bapak Narjito sebagai pengusaha agen tiket dan travel PT Jaya Mas Mandiri. Dan sebelahnya itu ada Bapak Basis Susilo sebagai anggota Polri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mei Tania Afandi. Baik, saya akan menunjukkan untuk entrepreneur Sisel, pengusaha bakpao, entrepreneur Taufik Afandi sebagai guru. Yang pertama bisa pendapat. Untuk entrepreneur kalau rame sekitar 500 sampai 600 ribu, kalau sepi 300 sampai 400 ribu. Sedangkan non-entrepreneur 2 sampai 3 juta per bulan. Yang kedua, kekayaan yang dimiliki. Untuk entrepreneur, kendaraan roda 4 yang untuk melanjutkan usaha bakpao. Sedangkan non-entrepreneur, kekayaan terpenting adalah intelektual. Kita hanya bisa berbagi dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Yang ketiga, tingkat kenyamanan dalam menjalankan profesi. Untuk entrepreneur, di suatu bisnis pasti ada nyaman dan tidak. Tapi untuk bisnis ini berusaha untuk nyaman agar apa tujuan yang diinginkan tercapai. Sedangkan non-entrepreneur nyaman bisa menambah ilmu yang bervariatif. Keempat, tingkat stres. Untuk entrepreneur, karena dalam memulai usaha pasti ada ketakutan gagal, tapi itu tidak membuat terlalu ambil tingkat stres. Sedangkan non-entrepreneur ada tetapi dinikmati saja. Yang kelima, entrepreneur poin pertama bisa menghasilkan uang sendiri. Poin kedua ada pengalaman baru. Poin ketiga mampu menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Sedangkan non-entrepreneur belum tentu semua mampu memahami pekerjaannya. Jadi itu kelebihannya. Yang terakhir, kendala. Untuk entrepreneur, poin 1, tempat masih mudah terkena hujan dan angin. Poin 2, jika bakpao sudah sampai 3 hari belum terjual, kita akan rugi. Sedangkan untuk non-entrepreneur,
Kendala utamanya adalah jaringan internet yang sangat lambat. Nah, di bawahnya sudah ada foto dari Mbak Sisil itu pengusaha bakpao dan Bapak Taufik Afandi yang bekerja sebagai guru. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pendapatan seorang entrepreneur lebih besar daripada non-entrepreneur. Hal ini disebabkan karena seorang entrepreneur dapat membuka cabang ataupun memiliki beberapa bisnis selain satu bisnis utama. Dan dalam menjalankan bisnisnya, seorang entrepreneur memiliki tingkat kenyamanan yang sedang karena mereka selalu berpikir untuk terus berinovasi karena banyak pesaing, sedangkan non-entrepreneur dalam pekerjaannya tidak ada pesaing yang nyata sehingga lebih memiliki tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-entrepreneur. Dan untuk tingkat stres, di sini entrepreneur juga memiliki resiko stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-entrepreneur. Apalagi akhir-akhir ini terdapat pandemi yang menimbulkan efek yang begitu besar dalam kegiatan sehari-hari dari sektor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Di sini menjadi tantangan bagi para entrepreneur untuk bekerja, tetapi juga memiliki berbagai kelebihan seperti usaha sendiri sehingga tidak bekerja pada instansi atau milik orang lain. Selain itu, waktu bekerja cenderung fleksibel karena memiliki karyawan yang setiap harinya bekerja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan bisnis kewirausahaan. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf jika mungkin ada salah pengucapan atau salah kata. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.